Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi antihistamin setelah sebelumnya kita membahas pendahuluan mengenai antihistamin hingga mekanisme kerjanya. Untuk klasifikasi antihistamin ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah antihistamin generasi pertama, dan yang kedua adalah antihistamin generasi kedua. Mari kita bahas satu persatu. Untuk antihistamin generasi pertama, ini juga bisa disebut sebagai klasikal atau antihistamin. Pada antihistamin generasi pertama ini, dia merupakan suatu inhibitor kompetitif dari aksi histamin yang ada pada jaringan. Kemudian, sifatnya tidak spesifik, sehingga dia juga dapat berikatan dengan reseptor lain. Oleh karena itu, dapat menyebabkan berbagai macam efek samping. Kemudian, ikatannya dengan reseptornya ini bersifat reversibel dan dapat digantikan oleh histamin dengan kadar yang tinggi. Kemudian, selain memiliki aktivitas antihistamin, histamin generasi pertama ini juga memiliki aktivitas sebagai antikolinergik dan ada juga beberapa yang memiliki aktivitas antiserotoninergik, serta dia juga memiliki aktivitas untuk menghambat uptake neuronal dari norepinefrin. Pada golongan ini, pada antihistamin generasi pertama, dia juga memiliki efek anestesi, tetapi memiliki resiko untuk mengiritasi dan rasa sensitisasi atau seperti terbakar begitu ya. Nah, untuk antihistamin dari generasi pertama ini, dia bisa menembus ke dalam otak atau bisa menembus sawar darah otak. Oleh karena itu, dapat menyebabkan efek sedasi, mengantuk, kelelahan, serta gangguan konsentrasi dan juga ingatan. Ini disebabkan karena selektivitas reseptor buruk sehingga bisa berinteraksi dengan reseptor biologik amina lain yang dapat menyebabkan efek-efek yang lain seperti efek antimuskarinik, efek antiadrenergik, dan antiserotonin. Golongan ini juga merupakan memiliki efek yang merugikan pada proses belajar anak-anak. Pada orang dewasa dapat menurunkan kemampuan dalam bekerja dan mengemudi terkait dengan efeknya yang dapat menyebabkan sedasi dan mengantuk. Tetapi golongan yang pertama ini masih banyak digunakan karena dia efektif dan sangat ekonomis. Nah, berikut beberapa yang termasuk generasi pertama dari antihistamin. Yang pertama yaitu golongan etanolamin, kedua etilendiamin, ketiga piperazin, keempat propilamin, kelima fenotiazin, dan yang terakhir adalah trisiklis. Mari kita bahas satu persatu dari generasi pertama antihistamin ini. Yang pertama yaitu terkait dengan etanolamin. Golongan ini merupakan suatu prototipe dari antihistamin, di mana dia ditemukan pertama kali. Kemudian, golongan etanolamin ini memiliki aktivitas antikolinergik yang sangat signifikan, yaitu dapat memperbesar pemblokan H1 pada sekresi eksokrin. Tetapi efek sampingnya merupakan memiliki efek ngantuk.
karena disebabkan oleh adanya penetrasi ke sawar darah otak dan dia juga bisa menduduki reseptor H1 yang ada di sentral atau di otak. Kegunaan klinis dari etanolamin ini, dia bisa digunakan sebagai antihistamin, yaitu apabila ada pasien yang mengalami urtikaria, rinitis musiman atau hay fever, kemudian dermatosis, kemudian antispasmodik, kemudian mual dan mabuk perjalanan. Biasanya, kalau untuk mual mabuk perjalanan ini dikonsumsi setengah jam sebelum melakukan perjalanan. Kemudian bisa juga untuk mengatasi hiperemesis gravidarum atau mual muntah karena kehamilan. Contoh dari obat yang termasuk golongan etanolamin ini adalah difenhidramin dan dimenhidrinat. Adapun untuk difenhidramin ini memiliki efek sebagai antihistamin, antiemetik, antitusif, serta sedatif. Kegunaannya yaitu kalau dia digunakan sebagai antihistamin, maka bisa digunakan pada pasien yang mengalami urtikaria, rinitis musiman atau dermatosis, atau bisa juga sebagai antispasmodik. Adapun efek samping dari difenhidramin ini yaitu mengantuk apabila digunakan dengan minuman yang beralkohol atau obat yang memiliki aktivitas antidepresan, ini harus dihindari karena akan meningkatkan efek sedasinya. Untuk dosisnya yaitu di antara 25 hingga 50 mg. Ini jika digunakan secara oral dan apabila digunakan dengan intramuskular atau intravena, dosisnya bisa di antara 10 hingga 50 mg. Untuk bentuk sediaannya ada yang dalam bentuk kapsul, eliksir, sirup, tablet, maupun injeksi. Adapun dimenhidrinat, untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk mengatasi mual atau mabuk perjalanan. Dan ini harus diminum setengah jam sebelum perjalanan. Atau bisa juga digunakan untuk mengatasi mual pada saat hamil. Untuk dosisnya, untuk secara per oral itu di antara 500 hingga 100 mg diminum setiap 4 jam. Secara intramuskular maupun intravena, 50 mg digunakan setiap 4 jam, serta untuk penggunaan per rektal, 100 mg 4 kali sehari atau 100 mg 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Untuk bentuk sediaannya yaitu berupa eliksir, sirup, tablet, injeksi, ataupun supositori. Generasi pertama antihistamin yang kedua yaitu golongan etilendiamin. Ciri-cirinya M yang ada di dalam gugus etilendiamin ini merupakan atom penghubung. Rantai 2 atom C merupakan suatu penghubung gugus diaryl inti dengan gugus aminotersium. Adapun etilendiamin ini merupakan antagonis H1 yang sangat efektif. Dia juga bisa menyebabkan depresan SSP dan efek samping gastrointestinal yang relatif tinggi. Untuk efek samping obatnya berupa rasa ngantuk, kemudian biasa digunakan untuk alergi pada mata dan selesma, di mana dia dikombinasikan dengan nafazolin, kemudian bisa digunakan untuk gigitan serangga, untuk antiwasir, yaitu yang hanya dalam bentuk krim. Contoh obatnya ada antazolin dan tripelenamin. Kemudian golongan yang ketiga yaitu piperazin. Untuk potensi dari antihistamin piperazin ini memiliki potensi yang sedang. Golongan ini awalnya kerjanya lambat dan durasi kerjanya lama. Kemudian dia juga memiliki aktivitas antimuskarinik. Dia berpengaruh pada perifer dan sentral, tapi efek samping mengantuknya ini lebih sedikit atau lebih kecil daripada golongan-golongan sebelumnya. Untuk kegunaannya dapat digunakan sebagai antiemetik atau anti muntah, anti mual.
kemudian antiemetik dan antivertigo, atau bisa digunakan sebagai profilaksis dan mabuk perjalanan untuk urtikari, hay fever, dan alergi-alergi lainnya. Untuk contoh obatnya ada homoklorsiklizin, oxatomida, serta hidroksizin. Golongan yang berikutnya yaitu adalah propilamin. Golongan propilamin ini merupakan antihistamin yang paling aktif, di mana memiliki sedikit kerja sebagai antiemetik, serta aktivitas antikolinergiknya signifikan, lebih kecil daripada golongan aminoalkyl ether, efek sampingnya berupa sedasi. Kegunaannya biasanya untuk meredakan batuk, hay fever, dan alergi lainnya. Contoh obatnya ada feniramin, klorfeniramin, triprolidin. Ini adalah antihistamin yang paling banyak digunakan ya, yang kita kenal biasanya dengan singkatan CTM ataupun klorfeniramin maleat. Untuk yang kelima yaitu golongan fenotiazin. Dia memiliki efek antihistamin, antiemetik, antikolinergik, dan sedatif yang poten. Secara signifikan dapat memperkuat kerja obat analgesik dan sedatif. Untuk efek sampingnya yaitu mengantuk, kemudian apabila digunakan bersama dengan minuman beralkohol ataupun obat-obat yang dapat menyebabkan depresan pada sistem saraf pusat, ini harus dihindari karena akan meningkatkan efek sampingnya. Dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi vertigo, untuk sedatifum, antiserotonin maupun migrain. Contohnya itu misalnya prometazin dan isotipendil. Dari generasi pertama ini, golongan yang terakhir adalah golongan trisiklis. Golongan trisiklis ini memiliki aktivitas sebagai antihistamin atau antipruritis, antiserotonin, atau dapat meningkatkan nafsu makan. Untuk trisiklis ini merupakan antihistamin generasi pertama yang sangat poten, kemudian efek sampingnya berupa sedasi, tapi ini akan hilang setelah 3 atau 4 hari pengobatan. Jadi efeknya agak panjang ya. Kemudian penggunaannya bisa digunakan untuk rinitis alergi, konjungtivitis alergi, dan urtikaria. Contoh obatnya ada ciproheptadin atau ketotifen. Biasanya karena dia memiliki antiserotonin untuk meningkatkan nafsu makan, ada beberapa ciproheptadin yang diberikan kepada anak-anak untuk meningkatkan nafsu makannya sehingga berat badannya bertambah. Tapi ini harus dengan konsultasi atau saran dari dokter spesialis anak. Kemudian kita menginjak ke antihistamin generasi yang kedua. Adapun antihistamin generasi yang kedua ini, dia memiliki efek sedasi yang lebih kecil pada dosis terapinya. Karena penetrasi ke sistem saraf pusat ini tidak baik atau dia tidak bisa menembus sawar darah otak. Selain itu, disebabkan juga karena afinitas terhadap reseptor histamin pusat, kolinergik, serta adrenergik ini juga sehingga dia memiliki efek sedasi yang lebih kecil ketimbang dengan antihistamin generasi yang pertama. Kemudian merupakan suatu antagonis H1 kerjanya lama, yaitu lebih dari 12 jam. Ini selektif terhadap reseptornya karena disosiasi lambat pada reseptornya. Kemudian sedikit afinitas terhadap reseptor muskarinik, serotonin, atau adrenergik yang memiliki gugus di fenilmetilpiperidin. Kemudian, antihistamin generasi kedua ini juga bisa berinteraksi dengan antifungiimidazol seperti ada ketoconazol, itraconazol, fluconazol. Kemudian dia juga bisa berinteraksi dengan makrolida, antibiotik makrolida. Contohnya eritromisin, clarithromycin, azitromisin, dan sebagainya. Untuk kegunaan dari antihistamin generasi kedua ini,
Dia biasanya digunakan sebagai antihistamin yang non-sentral, bisa dipakai dalam sediaan tetes mata atau spray hidung, dapat digunakan untuk pruritus juga. Contoh obatnya untuk yang generasi kedua ini ada mepidrolin, loratadin, cetirizine, dan levocabastin. Untuk antihistamin generasi kedua ini ditemukan tahun 80. Dia lebih baru, lebih aman, tidak menembus sawar darah otak, efek sedasinya kurang, dan dia memiliki khasiat yang lebih. Beberapa obat, ada 3 yang paling banyak digunakan pada urtikari, yaitu ada desloratadin, atau kita kenal dengan loratadin, levocetirizine atau lecetirizine, dan fexofenadine. Untuk levocetirizine ini sendiri dapat menyebabkan somnolen pada individu yang rentan. Jadi somnolen itu seperti kayak kekurangan kesadaran. Kemudian pada fexofenadine ini memiliki durasi yang relatif lebih singkat daripada yang cetirizine ataupun loratadine. Dan mungkin perlu dibelikan 2 kali sehari untuk semua perlindungan sehari. Dalam waktu 1 hari bisa dibelikan 2 kali. Kemudian untuk desloratadine ini agak kurang manjur, tetapi dia memiliki kelebihan, jarang menyebabkan rasa somnolen dan memiliki durasi aksi yang lama. Makanya kebanyakan loratadine diminum sekali sehari atau 1 tablet per 24 jam. Nah, berikut adalah perbedaan loratadine dan cetirizine yang paling sering kita kenal ya. Untuk loratadine ini merupakan antagonis salah satu periferal selektif. Kemudian dia memiliki aktivitas serotoninergik yang lebih besar. Efek SSP atau efek pada sistem saraf pusat atau saraf otonom ini lebih kecil. Tes setengahnya itu 8-15 jam. Untuk dosis lazimnya itu digunakan secara peroral dengan dosis 10-40 mg sehari. Sedangkan untuk cetirizine, dia sangat poten, dia lebih poten daripada terfenadine. Kelebihannya dosisnya 1 kali sehari. Onsetnya cepat, 20-60 menit dia sudah memiliki efek. Kemudian efek sistem saraf pusatnya sedikit, efek aritmia jantungnya sedikit, apabila digunakan bersama dengan antifungimidazon dan antibakteri atau antibiotik makrolida. Untuk efek samping obatnya, sifat tidurnya itu tergantung atau berkaitan dengan dosisnya, bisa menyebabkan kelelahan, mulut kering, faringitis, kusing, pada pasien yang terdiagnosa insufisiensi ginjal atau gangguan ginjal, karena dia eliminasinya lewat ginjal, maka harus hati-hati atau kita bisa, jika memang sangat dibutuhkan, maka harus melakukan penyesuaian dosis. Kemudian dengan adanya makanan dapat memperlambat laju absorpsi dari cetirizine ini, oleh karena itu sebaiknya digunakan dalam perut kosong. Untuk dosisnya 5-10 mg per hari. Saya rasa untuk penggolongan antihistamin dari mulai generasi pertama hingga generasi kedua sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penggolongan antihistamin generasi pertama dan generasi kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.